ku selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami merasa terhormat, tersanjung. Karena Engkau begitu mengangkat kami tinggi sekali. Kau bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau memberikan kuasa yang Kau miliki. Begitu dahsyat, luar biasa. Kau bukan hanya memberikan status kami anak, tapi Engkau memberikan semua yang Kau miliki untuk kami. Kami mengucap syukur. Kami hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau mengalami kedahsyatan Tuhan. Kami boleh mendengar setiap kesaksian betapa ajaibnya. Kami hormat. Kami tidak pernah ragu sedikit pun. 1000% kami sangat percaya kepadamu. Sekalipun data dan fakta bertolak belakang, tapi hati kami tidak pernah ragu akan Engkau. Karena hidup kami bukan karena kami melihat, tapi hidup kami oleh karena kami percaya. Karena kami tahu apa alam nyata dimulai dari alam roh. Dan Kau sudah mengerjakan di kayu salib mutlak, sempurna, selesai. Pasti kami mengalami kemenangan. Pasti. Kami tidak ragu sedikit pun Tuhan. Mungkin kami mengalami beban berat, lembah kelam, Goliat, tembok yang besar. Tapi jauh di lubuk hati kami tidak pernah ragu. Kami pasti menang. Kami pasti bisa melewati. Badai pasti berlalu. Kami tahu damai sejahtera sukacita pasti memerintah. Kami pasti mengalami hari perhentian. Kami pasti mengalami surga di bumi. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus fokus hanya kepadamu. Kecenderungan hati kami hanya kepadamu. Ajar kami terus tidak melihat data dan fakta. Tapi ajar kami untuk hidup oleh karena firman. Berapapun harganya kami akan bayar Tuhan. Karena kami tahu bahwa di luar firman, di luar Engkau, kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa Tuhan, selama kami beribadah, kami merasakan kehadiran-Mu. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Maka itu kami merindukan sepanjang firman-Mu dibagikan realita hadirat Tuhan. Kami mengalami kemerdekaan, perubahan pola pikir. Kami dimerdekakan, diubahkan untuk selaras dengan firman. Dan biarlah kata-kata yang penuh kuasa yang datangnya daripada Tuhan, itu yang mencetak ulang, membentuk ulang hidup kami. Sehingga hidup kami hari demi hari semakin ilahi. Tidak semakin merosot, tidak semakin rutinitas, semakin agamawi. Tapi kami semakin progres Tuhan, semakin mengalami akselerasi, semakin ilahi. Sehingga aliran kehidupan terus memancar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hikmat dan wahyu Kau curahkan di tengah-tengah kami. Dan biarlah tanda-tanda mujizat-Mu menyertai yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Dan ambil alih hidup hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu. Dan biar nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu.
Waduh, sudah lama kayaknya saya nggak ketemu dengan jemaat ya, begitu kangen saya. Ya, kemarin mohon maaf saya tidak tahu. Saya biasanya kalau melihat jadwal, saudara, saya itu sangat egois. Saya lihatnya cuma Lembang doang. Padahal saya itu di Bandung Timur ada, di Bandung Barat ada. Untung saya itu doa, saudaraku, hari Rabu. Ada teman saya bilang, Mbak Yus ditunggu ya besok di Bandung Timur. Oh, saya bawa firman di Bandung Timur. Saya udah berpikir saya ketemu dengan jemaat hari Minggu kemarin itu ya. Saya senang saya bisa cerita tentang pelayanan begitu. Ternyata saya harus bawa firman. Jadi tertunda lagi seminggu, saya harus ketemu Bapak Ibu ya. Puji Tuhan hari ini saya tidak kemana-mana. Selama 2 minggu ini saya bersama dengan Bapak Ibu dan selanjutnya saya pergi ke Banjarbaru ya. Karena mereka mempersiapkan acara 4 hari berturut-turut. Saya pembicara tunggal begitu. Jadi Tuhan saya rindu supaya saudara doakan saya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya bagikan firman tentunya saya rindu bagikan berkat dulu ya. Jadi saya bersyukur pertama saya terima kasih untuk semua doa, dukungan doa. Pelayanan di Singapura selama 2 minggu boleh berjalan dengan baik. Terutama saya dengan umur 62 tahun. Saudara tahu Singapura ini penuh dengan jalan kaki. Setiap hari harus jalan kaki berkilo-kilometer saudara. Dan setiap hari saya lakukan itu tapi saya tetap sehat, tetap kuat. Kaki saya tidak kesleo, kaki saya tidak pegel, tidak encok dan segala macam begitu ya. Saya percaya itu kalau bukan karena doa jemaat tidak mungkin. Ya, saya bersyukur supportnya, doanya, kasihnya pada saya boleh merasakan kesehatan yang luar biasa. Nah yang kedua saya melihat ada pergerakan secara roh ya di pelayanan Singapura. Ya, saya rindu kita berdoa ada 10 orang strategis dilahirkan. Karena pelayan TKW ini bukan sesuatu yang mudah, saudaraku, orang bolak balik, betul enggak ya. Kemudian mereka pulang ke Indonesia, balik lagi. Bahkan mereka kebanyakan masih cinta dunia saudara ya. Kadang kalau hari Minggu masih mikir-mikir mau ikut persekutuan atau happy-happy dengan teman begitu. Tapi terlepas dari itu saya merasakan di alam roh ada pergerakan yang luar biasa. Ya, jadi kami adakan pelayanan baptisan juga pelayanan gabungan ya persekutuan juga pengurapan. Kami merasakan hadirat Tuhan luar biasa dan saya merasakan ada kerinduan, kehausan, kelaparan di antara mereka saudara ya. Dulu waktu sebelum COVID mereka sekarang juga dengar ya di Zoom. Mereka sebelum COVID itu sampai 20-30 orangan saudara ya dikumpulkan tapi belum ada ikatan begitu ya, komitmen. Saya merasakan itu berulang lagi sekarang udah mulai Tuhan kembalikan ya dan orang-orang yang lama dikembalikan lagi dan saya percaya ada satu kerinduan buat mereka untuk mulai mengikatkan diri. Saya percaya ini satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah jadi saudara terus dukung doa supaya 10 orang strategis ini boleh dilahirkan. Jadi saya waktu di Singapura bukan hanya melayani pelayanan Singapura, saya banyak ketemu dengan lembaga-lembaga yang lain, saudara gereja-gereja yang lain, bahkan salah satu mega church di Singapura ya itu NCC ya, New Creation Church yang di dalamnya ada orang Indonesia yang jadi salah satu pemimpin di sana dan mengundang kami untuk boleh bekerja sama untuk pelayanan TKW. Dan saya melihat Tuhan sendiri yang menghubungkan saudara orang-orang yang tepat. Jadi saya ketemu dengan NCC, saya ketemu ada satu gereja namanya Lighthouse, ya ada seorang itu saudara dari teman kita di Subang begitu, ya jadi dia juga melayani TKW, mereka punya platform juga banyak kursus-kursus dan segala macam begitu, ya kemudian saya juga ketemu dengan Sinode yang punya divisi luar negeri dan kemudian kami ketemuan di Singapura karena Bapak ini Pak Kristiandi ini mengurus misionari dari Vietnam di Kuala Lumpur. Jadi saya melihat keberangkatan saya hari-hari ini yang kemarin itu memang bukan saja melayani pelayanan di Singapura, baptis dan lain, tapi Tuhan izinkan untuk membuka jejaring. Ya karena kita ini di luar negeri saudara. Ya kadang-kadang memang perlunya kolaborasi berjejaring dengan gereja lain. Ya karena saya baru mengerti saudara ternyata memberitakan Injil di Singapura di jalan-jalan itu bisa dipenjara. Padahal selama ini bertahun-tahun dari 2017 sampai pada waktu saya belum tahu. Kita memberitakan Injil di jalan-jalan, betul nggak? Ya, sebagai teman-teman yang sudah pernah ke Singapura mungkin tahu ya Mbak Christine, Mbak Kensi. Kita karena persekutuan ini ada karena kami memberitakan Injil di jalan-jalan. Ternyata kemarin saudara
Saya dengar dari salah satu orang Indonesia yang di NCC, ada satu peraturan bahwa kalau kita memberitakan Injil di jalan, kemudian orang itu lapor polisi, maka kita dipenjara, saudara. Ya, saya bersyukur sampai hari ini Tuhan lindungi kami, begitu kan. Nah itu yang membuat kami harus bekerja sama dengan salah satu gereja ya. Karena NCC ini saudaraku itu sekali kebaktian tuh 5.000. Jadi satu hari 5 kali kebaktian tuh Jumatnya 25.000. Dan saudara sekolah minggunya itu ribuan. Nah saudara yang mengasuh anak-anak sekolah minggu kebanyakan adalah TKW-TKW Muslim. Jadi kalau mereka ngantar anak sekolah minggu, TKW Muslim itu menunggu. Masih di lingkungan NCC, masih di lingkungan gedung itu saudara. Dan mereka meminta supaya kita melayani TKW-TKW yang Muslim yang menunggu anak-anak sekolah minggu. Jadi kita tidak disalahkan karena itu bukan di jalan, betul? Nah mereka sangat berharap Ibu Rosita bisa meng-tackle itu karena mungkin puluhan bahkan ratusan TKW ya yang sedang menunggu sekolah minggu ini. Jadi saya bersyukur hari demi hari Tuhan mulai bukakan sesuatu yang baru, amin. Karena saya percaya saudara bahwa kalau kita berdoa pasti kegerakan terjadi. Maka itu kita nggak pernah kendor, betul nggak? Mau online, mau onsite, berapapun yang datang kita harus bertekun, amin. Karena kalau kita tidak berdoa, segala sesuatu ditentukan nanti itu ditentukan kita berdoa hari ini. Amin. Nah kalau kita sedang malas, merosot berdoa, tidak akan terjadi sesuatu di depan nanti, betul nggak? Kalau kita mengasihi bangsa ini, mengasihi keluarga kita, mengasihi bangsa-bangsa, harusnya kita berdoa. Karena tidak ada sesuatu yang tidak dimulai dengan doa. Betul? Ya. Jadi kita bersyukur kita berdoa untuk bangsa-bangsa dan Singapura Tuhan terus bawa untuk semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya orang Indonesia yang di Singapura, tetapi TKW-TKW ini kita berharap supaya majikan-majikannya yang orang Singapura ini yang dibawa kepada Tuhan. Saudara tahu TKW-TKW kita ini luar biasa, majikannya itu banyak yang menteri, orang-orang kuat di Singapura saudara. Jadi kayak cicak ada di istana, betul nggak? Kalau kita memberitakan Injil ke mereka susah, tapi mereka sudah ada di dalam rumah itu. Nah kita doakan supaya mereka menjadi TKW yang berpengaruh. Sehingga majikannya diselamatkan, betul? Itu tujuannya. Kalau dipikir-pikir TKW pelayanan apa sih begitu kan? Tapi dampaknya luar biasa. Ya, saya itu kenapa Tuhan izinkan, itu karena saya terinspirasi saudara. Kalau saudara lihat, saya percaya di Arab sekarang itu akan terjadi ada banyak pangeran-pangeran yang akan bertobat. Kenapa? Karena pada waktu dia masih kecil, neninya itu orang Filipina, saudara. TKW-nya itu orang Filipina, saudara. Diajarin bahasa Inggris, diajarin lagu-lagu rohani. Saya yakin nanti suatu saat mereka akan percaya sama Yesus. Amin. Jadi jangan sepelekan pelayanan TKW. Maka itu kita berdoa supaya sungguh pelayanan TKW di Singapura ini bukan hanya orang-orang Indonesia saja yang dijangkau, tapi TKW-nya boleh menjangkau majikan-majikannya. Amin. Nah, yang kedua, saudara, saya mau bagikan berkat juga. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa bukan hanya Singapura, saudara ya. Tapi kita berdoa juga untuk Jerman. Ya, kita tadinya berpikir mungkin lewat Vike, lewat Kevin, tapi sampai sekarang belum terjadi. Tapi Tuhan bisa punya banyak cara, betul nggak? Ya, saya nggak pernah mengerti ya, saudaraku, melalui satu orang yang saya kenal ini, justru sekarang ini kemarin baru dibuka persekutuan. Ya, ada 18 orang datang mahasiswa dan 3 orang Muslim. Ya, namanya Ocha ya. Jadi dulu sebelum dia pergi ke Jerman, dia sangat dekat dengan saya. Dan saya bilang menginisiasi dia, Ocha kamu bikinlah persekutuan orang-orang yang mau pergi ke Jerman. Jadi waktu di Indonesia saya beberapa kali menjadi pembicara di persekutuan ini. Dan saya pernah bagikan saudaraku, Tuhan gak punya, maksudnya gini, Tuhan gak pernah kekurangan cara. Karena ada orang yang berdoa, amin. Ya, karena dia juga nggak begitu pinter bahasa Jerman, saudaraku. Jadi dia Vika udah duluan, dia belum levelnya belum lulus lah sampai level apa sehingga dia tidak bisa dapat kontrak ke Jerman. Jadi kemudian dia mulai mendaftar lewat email, lewat sendiri begitu.
Dan akhirnya ke Jerman dia jadi pembantu rumah tangga. Ya, bukan lewat agen, saudara, lewat kontrak. Tapi luar biasa, ya, pengalaman yang dialami, saudara. Akhirnya dia hamil dengan majikannya, ya, jadi dengan orang Jerman. Tapi kemudian orang Jermannya menceraikan dia, walaupun sampai sekarang proses cerainya belum. Dia punya anak satu, betapa luar biasa penderitaan dia di negeri orang. Dia harus keluar dari rumah, ya, saudara. Tapi justru sekali lagi, karena doa, saya percaya. Dia ngalami breakthrough dengan Tuhan. Justru di tengah-tengah dia punya masalah yang begitu berat. Dia harus bawa anaknya, dia harus keluar dari rumah, dia gak punya uang, belum kerja lagi, saudara. Ya. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan kemarin hampir 1 jam saya ngobrol sama dia, saudara, karena dia pengen ngobrol. Itu dia katanya, saya sampai amazed, Mbak. Bu, saya nggak tahu tiba-tiba Tuhan izinkan ada orang-orang yang tolong saya. Dan akhirnya ngalami breakthrough, saudara, dia lagi fokus dengan Tuhan. Dia bilang, aku nggak mau pikirin suamiku, aku nggak pikirin anakku, aku mau fokus saja sama Tuhan. Tuhan mau bela suamiku dan anakku. Dan akhirnya saudara, dia sekarang dia punya apartemen sendiri dan cukup luas, saudara. Mulai Tuhan kasih lagi visi, beban. Dan dia mulai hubungi teman-temannya. Dan kemarin seharusnya tanggal 9 itu dia suruh saya bawa firman secara Zoom. Tapi karena saya dinas, akhirnya Penatua Leo yang bawa. Ya, dan luar biasa ada 18 orang datang dan 3 orang muslim. Saya semakin bergairah berdoa, saudara. Ya. Kemarin dia cerita, ibu dahsyat banget, Bu. Saya gak pernah kepikir begitu banyak orang datang. Dan luar biasa, saudara, 3 orang muslim dan mereka sangat tertarik dengan kekristenan. Saya tahu dia cuma sendiri. Maka itu tadi malam saya doain khusus sambil di WA, saudara, bukan video call, pakai handphone, saudara. Saya doain khusus. Dan dia melihat bahwa bagaimana pergerakan itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan, saudara. Dan mereka katanya, nanti malam, di sana pasti siang ya, kemarin sore, nanti malam Bu kami mau rapat lagi. Mereka yang semangat untuk ada doa online. Mereka yang semangat untuk bisa persekutuan lagi ya di kota Munster, saudara. Mereka yang semangat begini begono. Si ini begini Bu, si ini begini, si ini begini. Ya, saya semakin kagum, saudara. Maka itu kita tidak perlu berhenti berdoa. Amin. Tuhan punya banyak cara. Amin. Dan itu menggairahkan kita, saudara, bagaimanapun kegerakan harus dimulai lewat doa. Amin. Dan saya bersyukur sekali, saya beberapa kali tahun ini hampir saya tidak dinas ya, karena saya sibuk kuliah dan selalu lulus, dan hari-hari ini terus saya branded untuk dinas. Saya baru mengerti bahwa Tuhan izinkan saya untuk kembali ke kantor, mengimpartasi banyak teman-teman ya. Kemarin saya pergi ke Surabaya, saya bersama dengan salah satu auditor ya. Pada waktu dia duduk dengan saya, Surabaya sangat panjang kan itu naik kereta. Dia migrain, dan dia kepahitan sekali, saudara. Anak ini ya, saya tahu memang ini anak buah saya ini dari dulu memang kalau udah punya ambisi, ya kekeh gitu, dia bisa habis-habisan tuh, dan dia pahit karena dia merasa bahwa semua keinginan dia gagal lah, gara-gara pemimpin yang gak bijak, yang tidak adil dan segala macam. Ya dia segala macam, tapi saya bersyukur, saudara, selama perjalanan saya boleh membagikan tentang kebenaran, karena saya gak boleh memberitakan Injil secara frontal karena Sarah. Dan dia bilang, Bu, kenapa saya kok jadi berpikirnya lain ya? Kenapa kok saya jadi meresponnya begitu? Mungkin saya migrain gara-gara itu. Ya. Dan saya bersyukur, saudara, pulang dia udah gak migrain lagi. Dia boleh memandang masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Dan saya baru mengerti, oh Tuhan, mungkin beberapa. Dan saya bersyukur sampai di Surabaya, ketemu wakil manajernya yang terus mendampingi saya. Dia kepahitan dengan gereja. Namanya juga Jeremy. Saudara. Saya langsung bilang, Bapak Kristen ya? Iya Bu. Ibu apa? Kristen. Dan saya pahit Bu dengan mega church yang begini, begono. Saya baru mengerti, oh Tuhan, mungkin saya suruh
branded untuk boleh memulihkan, memberikan berita baik kepada banyak orang. Amin. Sekali lagi oleh karena doa, sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Amin. Baik, kembali ke laptop. Hari ini kita belajar tentang, kemarin kita sebulan inilah ya, kita belajar tentang bagaimana kita lebih dari pemenang, betul? Ya, kemarin kita belajar, Ibu Rita bilang menang atas maut. Kemudian Pak Bernard ya belajar tentang menang atas kuasa iblis ya. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menang terhadap kelemahan dan sakit penyakit. Waduh, di Kak Foni ya, bagikan relate banget gitu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menang dengan kelemahan kita dan dengan sakit penyakit. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengulang lagi ya bahwa jati diri kita ya. Kita buka aja ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu lagi ayat, 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, saya harus bagikan, mungkin saudara udah bosan minggu demi minggu kok itu saja sih yang dibagikan. Saya akan bagikan sampai itu terngiang-ngiang di telinga saudara. Saudara, saya harus bagikan bahwa saudara dan saya ditakdirkan menjadi pemenang. Amin. Bahkan lebih pemenang. Saudara dimateraikan oleh Kristus bahwa saudara adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, itu jati diri kita, itu identitas kita, bahwa kita adalah menang bahkan lebih dari pemenang. Apa itu yang dimaksud ditakdirkan? Ditakdirkan, mungkin Ibu Rita udah sampaikan ya. Ditakdirkan itu keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah oleh siapapun dan apapun. Amin. Jadi identitas jati diri saya adalah orang-orang yang menang bahkan lebih dari pemenang. Kenapa orang yang menang bahkan lebih dari pemenang? Saudara, kalau orang yang menang itu pasti bertanding, pasti perang, ada musuh, betul nggak? Kenapa kita lebih pemenang dari pemenang? Karena kemenangan itu bukan kita yang bertanding, bukan kita yang berperang, kita diberikan kemenangan, betul? Makanya kita lebih dari pemenang karena kita nggak berperang, kita nggak bertanding, tapi kita mengalahkan musuh karena Yesus sudah mengalahkannya 2000 tahun yang lalu. Amin. Itu yang harusnya menjadi jati diri kita, saudara ya. Jadi pagi-pagi seharusnya saudara bangun, saya ditakdirkan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ya, gak ada satupun yang bisa mengubah. Karena takdir itu keputusan Tuhan dan tidak ada satupun dan apapun yang bisa mengubah. Amin. Ya, posisi saya sudah menang. Ya. Jadi saudara, Tuhan katakan bahwa seharusnya normalnya saudara, karena ini bicara kehidupan sehari-hari ya. Ya, lebih dari pemenang itu bicara kehidupan sehari-hari. Saudara, seharusnya hari demi hari, saudaraku, kita itu jalan di kemenangannya. Kenapa? Karena dikatakan Kristus yang apa dikatakan? Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu. Apa katanya?
selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Jadi bukan ada hari-hari di mana kita pernah kalah, betul nggak? Ada hari-hari di mana kita pernah gagal, saudara. Tetapi Kristus berkata bahwa Kristus selalu membawa kita. Siapa yang membawa kita? Kristus. Amin. Jadi normalnya, wajarnya, seharusnya kita tuh jalan hidup kita, hidup sehari-hari kita itu penuh dengan kemenangan. Amin. Seharusnya. Kenapa? Karena Kristus selalu, betul? Amin. Selalu membawa. Ya. Harusnya normal. Tapi Bu, tapi Tante, tapi Mbak, saya kalah. Saya selalu kalah. Saudara, Bapak Ibu, kita lihat faktanya, saudaraku. Kita seringkali kalah, betul? Ya. Kita tidak terus mengalami kemenangan. Ya. Nah, inilah yang kita mau. Saya rindu saudara mengerti jati diri saudara, supaya saudara tadi tidak ditipu oleh si jahat. Karena pada dasarnya saudaraku, kuasa yang bekerja atas hidup kita, ya, sebagai pemenang, itu kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Yang sudah mengalahkan maut, amin. Jadi kuasa yang sama yang menghancurkan maut, itu yang bekerja dalam hidup saya. Wih, dahsyat, luar biasa. Jadi saudara, apapun yang kau alami dalam hidupmu, kehidupan sehari-hari pun, berat seberat apapun, kuasamu melebihi dari itu dan membuat kita pasti menang. Saya kemarin bilang, kalau orang karate itu ban yang paling tinggi apa sih? Hitam. Kita 3 ban di atasnya. Ngerti? Kuasa di kita ini top makotop, saudara. Maka itu Tuhan berani memastikan bahwa Dia selalu membawa kita ke dalam kemenangan. Karena apa? Karena kapasitas kuasa yang bekerja atas hidup kita itu melebihi apapun persoalanmu, kelemahanmu, apapun yang kau hadapi setiap hari, itu masih di bawah kuasa yang kau miliki. Amin. Harus punya mindset seperti itu. Amin. Kenapa orang seringkali kalah? Karena dia nggak ngerti jati dirinya. Dia nggak ngerti identitasnya. Kenapa? Ditipu. Betul? Tadi malam di Sariwangi saya sampaikan. Kadang orang mendefinisikan jati dirinya, saudara. Dia mengukur dirinya dengan keadaan. Betul nggak? Waduh. Kalau suami saya di PHK, pasti. Ya, tadi Mbak Foni bilang, waduh, kalau perutnya udah gede begini, pasti. Betul nggak? Kadang-kadang saudara, kita mendefinisikan hidup saya dan apa yang saya alami dengan keadaan. Ya, waduh, pasti anak saya nggak berubah. Waduh, pasti suami saya begini. Aduh, habislah. Bisnis saya pasti begini. Saudara, kadang kita menjustifikasi, memberikan identitas dalam hidup kita dengan keadaan. Kenapa? Iblis menipu kita. Sehingga apa? Kalah kita. Betul? Saya mau kembali saudara memiliki mental pemenang. Kau mengerti jati dirimu. Apapun keadaanmu itu bukan identitasmu. Amin. Kau bisa mengubah itu. Amin. Itu bukan jati dirimu. Ya. Suatu ketika ada teman bilang begini. Saudara, dia punya adik. 3-tiganya anaknya autis. Adiknya ini orang yang sukses di Pertamina. Punya banyak duit. Kekayaannya luar biasa. Tapi anaknya 3, saudara. Punya kelainan yang berbeda-beda. Jadi setiap hari hidup mereka hanya melayani anaknya. Dan mereka sudah berpikir, keadaan udahlah, pasrahlah saya. Ya sudahlah kekayaan ini. Ya sudah kita siap. Mereka tidak akan pernah bisa mandiri sampai akhir. Saudara, kadang kita
menjustifikasi, mengidentitas, membuat jati diri kita dengan keadaan. Betul? Bisa berubah? Bisa. Betul nggak? Kalau apa? Kita kembali ke jati diri kita. Bahwa kuasa yang bekerja atas hidup kita melebihi apapun. Karena kuasa yang bekerja atas hidup kita sama seperti kuasa pada waktu Yesus dibangkitkan dari maut. Apa yang ada yang lebih tinggi dari maut? Enggak ada. Tapi banyak anak Tuhan tidak mengerti perkara itu. Sehingga kalah. Sehingga dia merasa bahwa ya wajarlah. Wajarlah. Namanya juga punya anak berkebutuhan khusus. 3 lagi. Mulai salahkan ini, kutuk, salahkan ini, salahkan ini, salahkan ini. Even, ya sekali lagi dengar. Even, kalaupun kau punya masalah karena ketidakakuratanmu. Percaya, kalau kau kembali ke sini, kau akan bisa selesaikan itu. Amin. Ya, tapi seringkali anak Tuhan mengidentifikasi dirinya, membuat jati sama dengan keadaan. Saya bilang sama dia, jangan mau ditipu. Tuhan gak mau kasih kekayaan sama saudaramu itu untuk sakit penyakit. Tapi Tuhan ingin kekayaan itu untuk pelebaran kerajaan Allah. Betul? Amin, saudara. Nah, jadi kesadaran diri. Pak Bernard bilang kepekaan, betul? Kepekaan kita. Bahwa kita ini berbeda. Kita ini ditakdirkan menjadi pemenang. Tuhan itu memperlengkapi saudara. Bukan dengan kuasa yang pas-pasan saudara. Yang saudara bisa kalah. Tapi Tuhan memperlengkapi saudara. Dengan kuasa yang lebih besar dari apapun. Top Marco top. Lebih tinggi dari penguasa. Lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Amin. Itu yang membuat saudara. Tuhan bilang kau pasti bisa menang. Amin. Apapun masalahmu. Amin saudara. Karena ia telah melucuti pemerintah. Dia sudah tidak ada kuasanya. Iblis sudah tidak ada kuasanya. Bahkan tidak ada daya. Tadi ya dibagikan, dia hanya bisa menipu kita. Nah saudara, kenapa kita harus berperang? Ya, saudara, kalaupun hari ini kita berperang, karena kita masih di dunia, betul? Ya, kita masih bisa digoda oleh si jahat, betul? Ya kan? Memang kita masih punya musuh, saudara. Dia belum kalah 100% karena nanti kalau Tuhan datang baru dia dihukum selamanya. Dia masih punya senjata adalah tipu daya, saudara. Tetapi percayalah bahwa kau dalam peperanganmu kau bukan sedang merebut kemenangan, betul? Posisimu sudah menang, amin. Ya. Apa sih yang dilakukan musuh? Pertama, dia akan curi warisan rohanimu. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup penuh dengan kelimpahan. Saudaraku, apa sih musuh kita selama kita kehidupan sehari-hari, perjalanan kita mengikut Tuhan? Yang pertama, dia curi warisan rohani. Sebenarnya dia tidak mencuri karena segala sesuatu yang daripada Tuhan dia nggak pernah bisa curi. Tapi kita ditipu dan kita memberikan itu kehilang dalam hidup kita, betul? Makanya saudara, kita lihat orang-orang yang berhasil ditipu oleh musuh, mereka tidak akan pernah mengalami damai sejahtera, sukacita, betul nggak? Karena itu tipu daya musuh, lihat si dia ingin mencuri, ya. Walaupun letterlocknya tidak bisa dia mencuri, kita sendiri yang kehilangan karena kita berhasil ditipu. Sehingga kita nggak ngerti warisan rohani kita. Yang kedua apa yang dia curi, saudara? Yang kedua dia curi potensi ilahi kita. Sehingga kita nggak punya energi, saudara, untuk menang. Kita semakin merosot, betul?
Suatu ketika ada anak rohani saya nggak sebut namanya di mana, saudara. Dia punya anak rohani lagi. Kemudian dia dengan nggak tahu lah, mungkin ketidakakuratannya dia ambisi, dia pinjemlah ke bank, saudara, untuk memperbesar warungnya. Yang dia nggak pernah berpikir, mungkin dia nggak tanya Tuhan dulu. Sampai pada masa-masa sulit seperti ini, dia kesulitan untuk membayar. Ya. Dia kesulitan untuk membayar, saudara, sampai akhirnya yang warungnya hanya buka sampai sore, dia seperti warung Madura. Dia buka 24 jam. Kenapa, saudara? Potensi ilahnya diambil, dia nggak punya energi lagi untuk memutuskan yang benar. Dia mulai berpikir yang apa dia pandang baik. Mulai dia tidak mau ke gereja. Mulai hidupnya bagaimana setiap bulan saya memenuhi cicilan. Anak rohani saya sudah berdoa menyampaikan, kalaupun itu enggak akurat, kembali, betul? Kalaupun kau melakukan itu tidak, kembali. Kapasitas yang sama membuat kau menang. Tapi dia kekeh, saudara. Emangnya kamu mau menantang kepemimpinnya? Emangnya kamu mau bayarin cicilan saya tiap bulan? Dia mulai tidak ke gereja, tidak persekutuan, tidak melakukan hal-hal yang rohani. Bahkan dia mulai hitung-hitungan. Kalau saya pergi ke gereja, naik Grab sama anak saya 2, pulang pergi, belum jajannya, belum persembahan, saya habis 150-200. Kalau saya cicil ke bank, saudara ngerti maksud saya? Dicuri potensi ilahnya, betul? Dikasih firman mental, saudara. Ada banyak anak Tuhan mulai ditipu. Karena mungkin akarnya, dia mulai merasa kekayaan adalah jawaban hidup saya. Dia pada waktu dia pinjam sebegitu, dia beli mobil, saudara, warung. Tapi sekali lagi, even itu ketidakakuratan, kok bisa berbalik. Amin. Potensi ilahi diambil. Yang ketiga apa? Tujuan ilahi. Iblis ingin mengalihkan kau supaya kau tidak lagi hidup dalam tujuan Tuhan, tapi mulai hidup untuk tujuanmu sendiri. Tadi saya bisa ceritakan ya. Mulai bagaimana? Mulai hal-hal yang rohani bagi dia tidak bisa menjawab hidupnya. Dia nggak ngerti. Suatu ketika, saudara, dia bilang, udah kalau gitu saya gereja online saja. Dia mulai berpikir dia bikin konten kreator. Karena dia tahu sekarang itu menghasilkan cuan. Jadi hidupnya hanya untuk membuat vlog-vlog dan segala macam supaya laku. Tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Saudara, itulah iblis. Dia mencuri kita. Amin. Nah, saudara, topik hari ini kita mau supaya kita mengerti bahwa kelemahan-kelemahan kita dan sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Matius 8 ayat yang ke-17. Matius ke-8 ayat yang ke-17, kita akan baca sama-sama. 1,
2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, Dia bukan hanya sekedar menghancurkan mau dosa, tapi Dia menanggung kelemahan dan sakit penyakit kita. Amin. Kelemahan itu bicara tentang hal-hal yang masih manusia lama. Karakter-karakter kita yang masih pemarah, apapun begitu ya. Ya, ikatan-ikatan, kebiasaan buruk yang membelenggu kita, saudara. Saudara, Tuhan berkata bahwa aku sudah tanggung, berarti kau pasti bisa berubah. Kau pasti bisa menang dalam hal itu. Amin. Ya, Dia katakan bahwa saudara yang membuat segala sesuatu itu adalah kesombongan. Ya, kesombonganlah yang membuat dosa. Betul nggak? Iblis, dia ingin serupa ingin menyamai Tuhan. Kesombongan yang membuat dia tidak lagi mau menyembah Tuhan, tapi Tuhan hancurkan itu di kayu salib dengan apa? Kerendahan hati. Bukti bahwa kesombongan sudah ditaklukkan. Dia rendah hati, dia mengosongkan diri sebagai hamba, dia mati di kayu itu, berarti semua kelemahan yang berakar dari kesombongan sudah ditanggungnya. Amin. Jadi saya percaya bahwa kuasa yang berada dalam hidup kita inilah yang sanggup kita menang atas setiap kelemahan-kelemahan kita. Saya percaya pasti orang bisa berubah. Karena kelemahan kita sudah ditanggungnya. Amin. Ya, Tuhan pastikan itu karena Dia sudah mati di kayu salib. Kesombongan sudah dihancurkan. Kerendahan hati Dia yang menghancurkan kesombongan. Saudara, ketika dia dicaci maki, ketika dia dibully, ketika dia perlakukan, dia sudah tanggung. Amin. Sehingga ketika sekarang kita mengalami kelemahan-kelemahan, dibully, melakukan disakiti, dijolimi, kau pasti menang. Karena apa? Dia sudah tanggung. Waktu dia jalan di dunia, dia tanggung semua. Apa yang gak dia tanggung? Apapun masalahmu di hidup di dunia ini. Kau diperlakukan tidak adil. Dia bukan hanya disakiti secara fisik, tapi disakiti secara hati. Betul? Yesus sudah mengalami. Dia memastikan aku tanggung semua. Jadi kalau kau hidup sehari-harimu penuh dengan kelemahan, percayalah. Kuasa yang bekerja atas hidupmu sanggup menanggulangi itu semua. Amin. Maka itu saya sangat yakin, saudara, bahwa kalau orang mengerti jati dirinya lebih dari pemenang, dia nggak akan pernah gagal. Artinya dia pasti berubah. Amin. Ya, saudara, bicara hidup lebih dari pemenang itu bicara kehidupan sehari-hari. Betul? Ya, ketika kita diperlakukan tidak adil, bagaimana kita? Ketika kita disakiti, bagaimana kita? Ketika kita dijolimi, bagaimana kita? Ketika kita kehilangan, bagaimana kita? Ketika kita disanjung, bagaimana kita? Respon kita. Tapi percayalah, engkau tidak sedang bertahan dan berubah dengan kekuatanmu. Tapi Tuhan pastikan bahwa engkau sanggup berubah karena kuasa yang sudah diberikan bagimu itu sudah menanggung kelemahanmu. Amin. Ya, bahkan sakit penyakit sekalipun. Amin. Kutuk-kutuk sakit penyakit, bilur-bilurnya menyembuhkan. Saya percaya bahwa tidak ada kebiasaan buruk yang mengikat seseorang ketika dia lahir baru tidak bisa dilepaskan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia sudah menanggungnya, men. Seharusnya kita berpikir, aku tidak perlu menanggungnya lagi. Even itu karena ketidakakuratan kita bisa berbalik. Karena dia penuh dengan kasih karunia, dia bisa berikan mercy and grace. Tapi kau harus sadar bahwa kau pasti menang. Amin.
Maka itu Tuhan berkata di 1 Tesalonika, biarlah roh, tubuh, dan jiwamu sempurna. Kenapa Tuhan ingin kita memiliki roh yang merdeka, tubuh yang sehat? Karena hanya untuk mengerjakan agenda yang surga, hanya perlu roh yang sehat, roh yang merdeka, dan tubuh yang sehat. Amin. Supaya kita bisa menceritakan kepada banyak orang bahwa sakit penyakit sudah ditanggung. Memang kita harus, karena ketidakakuratan kita bisa mengalami sakit penyakit. Tetapi percaya ketika kita, setelah kita keluar jadi pemenang, kita bisa ceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan menanggung sakit penyakit. Kenapa kita harus mengalami? Supaya kita mengenal Dia. Amin. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, supaya kita mengenal Dia, bahwa Dia yang berperang dan kita diberi kemenangan. Saya bolak-balik kasih tahu, saya ini dulu bukan orang yang kuat, saudara. Saya punya penyakit usus yang mungkin sekarang itu mungkin di bawahnya bangsa. Puluhan daftar saya nggak boleh makan. Saya bersyukur saya waktu itu masih dunia punya pacar yang begitu perhatian kepada saya dan punya mobil ya. Orang kaya zaman dulu sulit punya mobil. Jadi beberapa kali bisa ke rumah sakit sendiri. Yang beberapa kali dia harus tidur di kos-kosan saya. Sangat rentan. Saya bisa pingsan di kamar mandi dalam keadaan yang masih telanjang. Kadang-kadang sulit infus obat masuk. Usus saya sudah ampun. Saya bisa berdiri karena saya mengalami kuasa kemenangan. Hampir setelah lahir baru sampai sekarang. Saya tidak pernah berurusan dengan rumah sakit. Saudara, bukan karena sombong, bukan. Tapi kita tahu jati diri kita, betul? Karena untuk melakukan agenda surga, Tuhan pastikan roh, jiwamu, tubuhmu sehat. Saya pernah mengalami penyakit mental, bahkan hampir gila. Saya sudah cerita bagaimana seseorang menyantet saya karena jatuh cinta dengan saya. Sambil nggak tahu nih hari apa, mau mandi atau tidak. Tapi saya mau katakan, saya punya kuasa kebangkitan. Saya bisa lulus S1, bahkan S2, bahkan S2 lagi. Oleh karena saya mengalami breakthrough. Saya sembuh dari kegilaan, betul? Jadi saya mau ngomong kayak gini, ini saya ngalamin, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa hidupmu luar biasa. Jadi kalau ada sakit penyakit, kau harus punya mindset bahwa aku disembuhkan. Oleh karena bilu-bilunya aku disembuhkan. Karena Tuhan sudah tanggung. Ngapain aku harus tanggung lagi? Even karena sakit penyakit, aku karena ketidakakuratan aku mau kembali supaya dapat mercy and grace. Jangan kau ukur dengan keadaanmu dan kau mengukur jati dirimu lewat keadaan. Ya sudahlah, karena saya sudah divonis dan tidak mungkin bisa sembuh, mungkin saya harus menerima dengan lapang dada sampai akhir hayatku saya tidak akan sembuh. Jangan berpikir seperti itu. Amin. Karena dasar keyakinanmu di sini menentukan apa yang kau alami. Yes, kau bisa jantungmu diring sampai 5. Tapi percayalah, kalau agenda surga harus terjadi atas hidupmu. Dia sanggup membuat semuanya sembuh normal. Waktu saya ke Bandung Timur kemarin, saudara, saya datengin adalah ya namanya Ibu Vera yang kemarin Kowawat meninggal ya. Karena saya punya juga ikatan sama dia. Saya teguhkan dia, suaminya meninggal gitu. Terus dia di lift, dia ngomong, Mbak Yus, pernah gak Mbak Yus berpikir 16 tahun yang lalu? Kapan ya itu? Saya masih muda, lupa saya bilang. Saya dulu mengalami asma yang luar biasa. Dan Mbak Yus di rumah, saya masih SMA. Doakan, saya tidak akan pernah lupa. Saya mengalami kesembuhan sampai hari ini. Bukan karena doa saya, betul gak? Tapi karena Tuhan ingin dia melakukan agendanya, betul? Karena Tuhan pastikan kau sehat, betul? Amin. Ya, jadi saya rindu sekali saudara mengerti jati diri saudara. Saudara sakit penyakit, kata dokter dari Cina, peneliti dari Cina itu 90% sakit penyakit itu terjadi karena pikiran.
10% karena makanan. Dengar baik-baik. Kalau saudara marah, saudara yang suka pemarah, dan namanya sudah ada di sini ya, menjadi peramah ya. Kalau saudara marah selama 5 menit, bayangin, 5 menit itu lama enggak sih? Lama ya. Kalau saudara marah selama 5 menit, ini berdasarkan penelitian saudara, menyebabkan sistem imun kita, saudara nggak punya kekebalan, mengalami depresi 6 jam. Pak Teguh masih mau marah? Wajar kalau sakit, betul? Percayalah kuasa kebangkitanmu bisa mengendal kemarahanmu. Roh Kudus yang tolong kau, amin. Karena dia yang selalu membawa kemenangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan marah. Karena ketika kau marah 5 menit, imunmu depresi 6 jam. Jangan marah ya. Yang kedua, ketika engkau dendam, ketika engkau kepahitan, ketika engkau dendam saudara, ketika engkau kepahitan menyebabkan iman tubuhmu, imun ya, bukan iman ya, mati. Pasti sakit. Semakin kau simpan dendam, semakin kau tidak punya imun. Siapa yang hari ini menyimpan dendam, cepat-cepat buang. Otomatis kau akan mengalami sakit penyakit. Karena kau nggak punya kekebalan untuk menahan. Imun itu kekebalan untuk menolak penyakit, saudara. Makanya katanya hamba Tuhan, kalau kau kepahitan, kau minum racun, tapi berharap orang lain mati. Makanya jangan simpan dendam, amin. Apalagi kepahitan. Saya bersyukur kemarin tuh saya udah kasih tahu di Singapura itu ada yang kepahitan banget setelah dibaptis saudara. Besoknya minggu dia, wah dari jauh dia lompat-lompat. Aduh ibu, saya nggak pernah rasakan ringannya hidup. Dia nggak pernah bisa tidur, insomnia, tersiksa, intimidasi dan segala macam. Dan dia mengalami kelegaan dan dia telepon ke keluarganya. Setiap orang yang dia tipu, dia telepon, dia ampuni. Keluarganya bingung saudara. Kenapa? Imunnya kembali. Saya mau kasih tahu ini supaya gereja kita bersih dari itu, amin. Yang rugi bukan saya. Wah, itu ya di gerejanya Mbak Yus itu ya, banyak yang konflik, peduli. Yang rugi bukan saya. Betul? Amin. Yang ketiga, kalau saudara khawatir, saudara akan mengalami nyeri punggung. Jadi kalau sekarang mulai nyeri-nyeri punggung, sudah mulai khawatir. Ya, kalau saudara mudah tersinggung, saudara pasti insomnia, gak bisa tidur. Orang yang gak bisa tidur itu salah satu sebabnya mudah tersinggung. Mikirin terus saudara. Kenapa suami saya bilang, kok kamu gendut sih? Dipikirin gak tidur. Kok masakanmu gak enak? Dipikirin. Saudara saya rindu saudara bebas ini. Amin. Karena 90% itu dari pikiran. 10% dari makanan. Kemudian saya cepat saja ya. Mudah emosi. Hepatitis. Orang yang sering emosi, sebentar-bentar emosi gitu ya. Nah hepatitis bukan minum gula aja, saudara, itu makanan 10%, 90% pikiran. Tapi Tenunu gak mudah ini ya, tapi saya percaya itu karena makanan, betul. Ya. Kemudian orang yang sering bingung ya, gangguan tulang belakang, takut berlebihan ginjal, ya, negatif thinking pencernaan, ya. Selalu bersedih, ya, sebentar sedih, sad boy ya, apapun sedih, rendah diri, kayaknya saya nggak bisa. Saudara biasanya itu leukemia, bahaya itu saudara. Ini penelitian saudara, bukan saya ngarang sendiri.
Saya mau kasih tahu bahwa 90% pikiran. Makanya itu Tuhan berikan Roh Kudus untuk menghancurkan setiap kubu-kubu, benteng-benteng yang ada di pikiran kita. Amin. Untuk menolak pengenalan akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Supaya kita hidup oleh karena firman. Amin. Dan apa yang kita harus lakukan? Roma 6 ayat 13 kita cepat saja ya. Roma 6 ayat 13 sampai 14. Roma 6 ayat 13 ayat 14. Jadi, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi saudara, bagaimana caranya kita serahkan tubuh kita untuk sebagai senjata kebenaran. Pikirkanlah pikiran yang daripada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, yang sedap, yang manis didengar. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengerjakan agendanya dalam hidup saudara. Sakit penyakit kita tidak berikan celah. Kalaupun kita alami karena ketidakakuratan, kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup sembuhkan kita. Amin. Amin. Saya rindu supaya sungguh kita menikmati kesehatan ilahi. Ya, kita bebas dari segala pikiran-pikiran yang negatif, emosi, konflik batin, kepahitan. Roh kita merdeka, sehat. Karena itu bicara spirit, saudara. Bagaimana kita menjadi pemulih-pemulih kalau kita belum dipulihkan. Amin. Maka itu biar kita merdeka. Bagaimana caranya terus bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang sanggup. Karena Tuhan sudah berikan kuasa untuk menang. Amin. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ini yang harus kita deklarasi, ya. Saya akan bacakan buat saudara terus kita akan berdoa. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala. Artinya kalaupun kau gak akurat, Tuhan ampuni. Dan kita disembuhkan segala penyakit kita. Ayat yang keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Selalu mudah, ya, penuh dengan potensi ilahi untuk mengerjakan agenda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari betul bahwa kami lebih dari pemenang. Kami menyadari betul kuasa yang bekerja atas hidup kami. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Bahkan mengalahkan maut. Yang bekerja atas hidup kami. Dalam segala pergumulan, persoalan, kelemahan, sakit, penyakit. Kami percaya kuasa-Mu sanggup. Kami bebas dari sakit penyakit. Bahkan hari ini kalau kami berdoa untuk Esther. Untuk penatua kami Sahala. Kami percaya kesembuhan terjadi. Karena Tuhan sudah menanggung setiap sakit, penyakit dan bilur-bilurnya menyembuhkan. Kami selalu percaya karena Engkau yang sudah menyelesaikannya di kayu salib. Apapun apa kata dokter, data, fakta. Kami percaya penatua Sahala. Karena kalau ketetapanmu belum selesai dan dia harus menyelesaikan agenda Tuhan, kesembuhan pasti terjadi. Kalau engkau berkata Esther belum selesai dan masih ada agenda yang diselesaikan, pasti sembuh. Dan kalaupun selesai, Tuhan kau pasti menyembuhkan. Karena kau tidak pernah mengendaki sakit penyakit atas hidup kami. Kau tidak pernah mengendaki kelemahan kami, tubuh kami ada pada kami. Karena selama kau di dunia, kau sudah tanggung. Dan kau sudah selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Ajar kami sadar jati diri kami sebenarnya, sehingga kami betul-betul memiliki mental pemenang Tuhan. Kami tidak mengukur hidup kami dengan segala keadaan yang kami alami. Kami mulai mengukur diri kami mulai menjustifikasi hidup kami, memberikan identitas dengan keadaan yang kami alami. Tapi kami dimateraikan dan ditakdirkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah yang harus terjadi Tuhan. Apapun pergumulan masalah kami, badai pasti berlalu, semuanya pasti selesai, dan kami akan keluar menjadi pemenang. Rencana iblis tidak pernah lebih kuat dari rencana Tuhan. Pasti gagal, pasti tidak berhasil. Di dalam nama Yesus, segala tipu muslihat dalam bentuk apapun pasti tidak berhasil. Sudah kalah, tidak ada kuasa, tidak ada daya. Kami percaya, karena sudah Engkau selesaikan di kayu salib. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan deklarasi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan, deklarasi dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Menang dalam segala sakit penyakit. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasa. Terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dalam kelemahan, sakit, penyakit. Ku terima sekarang. Terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Beri tepuk tangan. Allah yang mengaruniakan kemenangan bagi kita, bahkan memberikan materai takdir bahwa kita lebih dari pemenang. Segala sakit penyakit sudah ditanggungnya, kelemahan sudah ditanggungnya. Kita tidak perlu menanggungnya lagi. Roh tubuh jiwa kita sehat untuk menyelesaikan agenda Tuhan sampai kota Lembang, Indonesia, bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Tidak ada sakit penyakit di gereja ini, semuanya disembuhkan, sehat ilahi. Dari balita sampai lansia, semuanya sehat ilahi untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Oh, tidak ada yang tercuri. Warisan rohani, potensi ilahi, tujuan ilahi terus bekerja di tengah-tengah gereja.
Malah sokre, bahkan yang pergi ke misi tidak ada sakit penyakit, semua sehat. Yang pergi ke lapangan melayani di mana-mana, yang makan siang gratis semuanya sehat walafiat, sehat di dalam Tuhan. Aku hancurkan setiap kuasa sakit penyakit, tipu daya muslihat lewat pikiran di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, pakai kami maksimal. Ajar kami untuk menyerahkan tubuh kami, mengatur makanan kami dan menjaga tubuh kami dengan baik. Memikirkan hal yang baik dan indah seperti Filipi 4 ayat 8. Karena masih banyak yang harus kami kerjakan. Desa-desa masih menantikan kami. Ujung-ujung Lembang dan Subang ini masih menantikan kami. Bahkan bangsa ini, bangsa-bangsa menantikan kami Tuhan. Buat kami umur panjang dan sehat, produktif bagi kerajaan Allah. Tidak punya sakit penyakit apapun. Mulai di pencernaan, jantung, ginjal, apapun itu. Pastikan Tuhan, Roh-Mu yang menghidupkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan kedua belah. Sebelum pulang, terimalah damai, sukacita, berkat Tuhan. Kau sehat, kau kuat. Tidak ada lagi kelemahan yang mengikat engkau. Roh-Mu merdeka, tidak ada kepahitan, konflik batin. Tidak ada dendam, kau tidak lagi jadi pemarah, tapi peramah. Kau menjadi orang-orang yang sabar. Tidak penuh dengan emosi negatif. Kasih Kristus terus melimpah atas hidupmu. Sehingga setiap hari kau selalu memiliki roh yang sehat. Roh yang merdeka. Tubuh yang sehat. Tubuh, jiwa, rohmu terpelihara sempurna oleh karena Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera, kuasa Roh Kudus yang terus memberikan kemampuan, kuasa untuk kembali kau menikmati kuasa kebangkitan. Dan kau keluar menjadi pemenang, bahkan lebih pemenang. Dan kuasa itu yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.